Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang materi pertama di Matematika Peminatan kelas 11, yaitu tentang persamaan trigonometri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas submateri pertama, yaitu tentang persamaan trigonometri bentuk dasar, yaitu bentuk dari sin X sama dengan sin alfa, lalu cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Nah, jadi tentunya kalian sudah mempersiapkan diri ya, mempelajari kembali atau mengingat kembali materi trigonometri di kelas 10. Nah, kita coba langsung masuk ke materinya. Oke, jadi bentuk dasar ini tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa ada 3 bentuk. Ada sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Nah, untuk sin X sama dengan sin alfa, nantinya penyelesaian itu ada 2, seperti ini. Yang pertama yaitu alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini dalam bentuk derajatnya. Ada juga nantinya dalam bentuk radian. Jadi alfa ditambah K kali 2pi. Ya. Jadi dalam radian masih ingat ya. Jadi V radian itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi kalau 2pi berarti 360 derajat. Itu. Nah, atau bentuk keduanya atau penyelesaian keduanya yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, atau dalam bentuk radiannya itu sama dengan V dikurang alfa ditambah K dikali 2V. Nah, jadi bentuk pertamanya adalah alfa ditambah K kali 360, tapi bentuk keduanya 180 derajat dikurangi alfa. Nah, kenapa ini bisa seperti ini? Nanti akan saya jelaskan ya setelah kita membahas ketiga bentuk tersebut. Ya, oke. Nah, ini bentuk sin. Nah, sedangkan K ini adalah sebuah bilangan bulat ya. Jadi nanti K ini kita masukkan nilainya. Bisa bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3 atau negatif 1, negatif 2 dan seterusnya gitu. Nah, bentuk sin-nya seperti ini. Gimana dengan cos? Kalau cos bentuknya seperti ini. Cos X sama dengan cos alfa. Maka, nah ini X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jadi hampir sama ya dengan bentuk sin X sama dengan sin alfa. Penyelesaian pertamanya itu sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau bentuk radiannya ini sama, berarti alfa ditambah K kali 2pi. Ya, jadi hampir sama ya. Nah, sedangkan bentuk keduanya atau penyelesaian keduanya untuk cos itu sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360. Nah, atau dalam radiannya itu sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 2pi. Nah, itu bentuk cosnya. Nah, yang terakhir untuk tan, ya. Tan itu tan X sama dengan tan alfa, maka nanti penyelesaiannya itu sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kalau dalam radian, alfa ditambah K dikali V. Nah, ini berbeda ya dengan sin dan cos tadi. Kalau sin dan cos tadi itu ditambah K kali 360. Tapi kalau tan ditambah K kali 180. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, akan saya jelaskan melalui kuadran ya. Nah, kalian masih ingat ya kuadran? Kuadran itu membagi sudut satu putaran penuh menjadi 4 daerah. Nah, misalkan saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini ada kuadran 1 daerah pertama, kuadran 2 daerah kedua gitu maksudnya, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, kuadran itu membagi 4 daerah dalam satu putaran penuh. Jadi kuadran 1 itu berarti dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kalau kuadran 2 berarti dari 90 sampai 180. Nah, kalau kuadran ketiga berarti 180 sampai 270. Nah, ini selisihnya 90 derajat semua. Karena dibagi 4 kan, berarti masing-masingnya itu besarnya 90 derajat. Nah, jadi 270 sampai satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Nah, kalian masih ingat ya tentang perbandingan trigonometri di sudut berelasi bahwa
di kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Semuanya itu maksudnya apa? Semua nilai trigonometrinya. Ada sin, cos, tan, secant, cosecant, kotangen. Semuanya bernilai positif. Jadi hasilnya itu bernilai positif. Seperti sin 30 derajat. Hasilnya 1/2, ya kan? Positif. Lalu sin 60 derajat. Hasilnya 1/2 akar 3, positif juga. Jadi semuanya itu bernilai positif di kuadran 1. Di kuadran 2 itu hanya sin yang bernilai positif. Di kuadran ketiga tan yang bernilai positif. Di kuadran keempat cos yang bernilai positif. Jadi kalau kita mengingatnya, ini ada caranya, yaitu semua sindikat tangan kosong gitu ya. Nah, itu cara mengingatnya. Itu. Nah, sekarang kita bahas kenapa bentuk persamaan trigonometrinya itu rumusnya seperti ini. Nah, saya ambil contoh sin X sama dengan sin alfa ya. Untuk bentuk pertamanya, penyelesaian pertamanya itu alfa ditambah K kali 360. Coba seandainya K-nya ini saya buat jadi 0. Berarti tinggal alfa ya. Alfanya itu berarti di kuadran 1. Nah, ketika K-nya itu sama dengan 1, berarti kan 1 dikali 360. Berarti 360 derajat ditambah alfa. 360 derajat ditambah alfa berarti setelah di sudut 360, ya kan? Satu putaran 360. Balik lagi di kuadran 1. Seperti itu. Ya. Balik lagi di kuadran 1. Nah, lalu bentuk keduanya atau penyelesaian keduanya itu bentuknya 180 derajat dikurangi alfa. Kenapa harus dikurangi alfa? Karena, nah ini sin itu bernilai positif di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Jadi di kuadran kedua itu 180 derajat dikurangi alfa atau sudut sebelum 180 derajat, ya kan? Jadi di sini dimulainya itu semua nilai positifnya. Jadi awalnya dari nilai yang positif di kuadran 1, kuadran 2 untuk yang sinnya. Nah, coba lihat yang cos. Cos itu bernilai positif di kuadran 1 dan di kuadran 4. Nah, bentuk pertamanya sama dengan sin karena di kuadran 1 alfa ditambah K dikali 360 derajat ya. Nah, tapi bentuk keduanya adalah negatif alfa. Nah, kenapa bisa negatif alfa di kuadran keempat berarti ini? Nah, coba saya ambil sebuah garis ya seperti ini. Nah, ini misalkan sebuah garis, sudut ini antara garis merah dan garis hitam ini misalkan sudutnya adalah alfa. Maka kalau saya cerminkan seperti ini, nah ini sudutnya adalah negatif alfa, ya. Negatif alfa. Nah, jadi negatif alfa ini berada di kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat. Nah, maka cos itu bentuk keduanya itu negatif alfa ditambah K kali 360. Jadi kalau kita masukkan K-nya 1 nantinya, nah ini nanti balik lagi ke kuadran keempat gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk tan X sama dengan tan alfa, nah kalau K-nya 0 berarti alfanya ini di kuadran 1 ya. Nah, berarti bentuk keduanya atau penyelesaian keduanya, tan itu harus berada di kuadran ketiga, ya kan? Nah, berarti bentuknya itu adalah 180 derajat ditambah alfa. Karena setelah 180 derajat kan. Nah, coba kalau K-nya 1. Berarti alfa ditambah 1 dikali 180 derajat. Berarti alfa ditambah 180 derajat. Nah, kan sama. Berarti tan itu bentuk keduanya atau penyelesaian keduanya itu sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, seperti itu. Nah, itu alasannya kenapa persamaan trigonometri bentuk dasar itu rumusnya seperti ini. Nah, tolong diingat ya rumus seperti ini, rumus persamaannya, karena nanti kita akan gunakan atau kita kembangkan lebih lanjut untuk materi selanjutnya, gitu. Oke, kita coba masuk ke contohnya supaya lebih jelas penggunaan rumusnya itu seperti apa. Nah, contoh pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan trigonometri berikut. Jadi sin X sama dengan sin 40 derajat. Untuk X-nya itu di antara 0 derajat sampai 360. Kalau cos X sama dengan cos 72. Untuk X sama dengan 0 derajat sampai 360. Dan yang C itu tan X sama dengan tan 2 per 5 phi. Untuk X-nya di antara 0 sampai 2 phi. Nah, kita coba selesaikan untuk yang A ini ya. Jadi nilai X-nya itu berapa? Supaya persamaan trigonometri ini benar. Itu.
Maka penyelesaiannya, nah, sin X sama dengan sin 40 derajat. Untuk X di antara 0 derajat sampai 360. Maka ini jelas kita gunakan bentuk sin X sama dengan sin alfa. Ya. Nah, kita gunakan bentuk pertama ini. Berarti X sama alfanya ini kita ambil. Nah, berarti di sini X sama 40 derajatnya itu kita ambil. Sehingga akan menjadi bentuk pertama ini penyelesaiannya. Jadi, X sama dengan 40 derajat ditambah K dikali 360. Ya kan? Nah, kalau udah seperti ini, kita masukkan nilai K-nya. Jadi, K-nya itu bilangan bulat. Kita masukkan dulu K-nya 0. Jadi, sama dengan 40 derajat ditambah 0 dikali 360. Berarti 0 dikali 360 itu 0 ditambah 40 derajat. Ya, hasilnya 40 derajat. 40 derajat apakah memenuhi nilai X-nya? Memenuhi ya, karena 40 derajat itu di antara 0 sampai 360. Nah, kita coba kalau K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti nanti K-nya ganti 1 dikali 360 ditambah 40 nantinya. Nah, maka hasilnya adalah 400 derajat. Nah, 400 derajat ini lebih dari 360. Jadi tidak berada di antara 0 sampai 360. Jadi nilainya tidak memenuhi. Ya. Oke. Jadi kita lanjut ke bentuk kedua. Nah, bentuk kedua itu 180 derajat dikurangi alfa. Berarti bentuk keduanya itu 180 derajat dikurangi 40 derajat ya. Jadi 40 derajatnya itu adalah alfanya. Nah, berarti ini kita sederhanakan X sama dengan 140 derajat ditambah K kali 360. Kalau K-nya 0, berarti X-nya sama dengan 140 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Nah, berarti 0 dikali 360, 0 ditambah 140 derajat, hasilnya adalah 140 derajat. 140 derajat ini masih di antara 0 sampai 360. Berarti masih memenuhi ya. Kalau K sama dengan 1, berarti 140 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Jadi 360 ya, ditambah 140. Jadi hasilnya adalah 500 derajat. 500 derajat ini jelas lebih besar dari 360. Jadi tidak berada di antara 0 sampai 360. Jadi nilai yang memenuhi himpunan penyelesaiannya adalah 40 derajat dan 140 derajat. Jadi aturan penulisannya seperti ini ya. Jadi tulis kurung kerawal seperti ini. Tuliskan himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi. Jadi 40 derajat dengan 140 derajat. 400 sama 500 ini tidak salah ya. Cuman tidak memenuhi nilai X yang dimaksudkan gitu. Ya, tidak salah. Nanti kalau kalian coba sin 400 sama dengan sin 40 itu benar. Nah, cuman di sini tidak memenuhi karena X-nya dibatasi di antara 0 sampai 360. Kayak gitu ya maksudnya. Nah, jadi tetap perhatikan nilai X yang dimaksud gitu. Oke, kita coba yang kedua lagi ya. Nah, bentuk kedua, cos X sama dengan cos 72 derajat. Untuk X-nya di antara 0 derajat sampai 360. Nah, berarti jelas kita gunakan rumus cosnya itu sama dengan alfa ditambah K kali 360. Berarti X sama alfanya kita ambil. Nah, ini berarti X sama 72 derajatnya kita ambil. Ditambah K kali 360. Nah, ini udah sederhana. Jadi kalau K-nya 0 berarti 72 derajat ditambah 0 dikali 360. Ini jadi 0 berarti tinggal 72 derajat. Ya kan? 72 derajat ini masih memenuhi karena di antara 0 derajat sampai 360. Nah, kalau K-nya sama dengan 1 berarti 72 derajat ditambah 1 dikali 360. 1 dikali 360 derajat berarti 360 ditambah 72 derajat. Hasilnya adalah 432 derajat. Nah, ini tidak memenuhi ya. Jadi nilainya itu lebih dari 360. Nah, kita coba bentuk keduanya, berarti negatif alfa. Nah, sehingga ini sama dengan negatif 72 derajat ditambah K kali 360 derajat gitu. Ya. Jadi alfanya itu dinegatifkan. Jadi 72 derajatnya kita negatifkan. Beri tanda negatif di situ. Nah, kalau K-nya sama dengan 0, berarti 0 dikali 360, 0. Berarti tinggal negatif 72 derajat. Nah, ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Karena kan di antara 0 sampai 360. Nah, oke. Sekarang K sama dengan 1.
Kalau K sama dengan 1 berarti negatif 72 derajat ditambah 1 kali 360. Berarti 1 dikali 360, lalu ditambah negatif 72. Maka akan menghasilkan 288 derajat. 288 ini masih masuk ya di antara 0 sampai 360. Jadi memenuhi. Nah, kalau K-nya sama dengan 2, udah jelas. Pasti lebih dari 360. Nanti bisa dicek ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 72 derajat dan 288 derajat. Nah, seperti ini. Nah, jadi penyelesaian untuk pertanyaan B hasilnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, kalau belum, silakan di-stop dulu video ini. Kalian simak kembali. Kalian perhatikan kembali cara-caranya. Oke, kita lanjutkan ke bagian C. Untuk tan X sama dengan tan 2 per 5 phi. Untuk X-nya di antara 0 sampai 2 phi. Nah, jelas berarti kita gunakan bentuk tan X sama dengan tan alfa. Nah, perhatikan di sini, ini menggunakan radian. Ya, menggunakan radian. Jadi sebenarnya kalian bebas mau pakai yang dalam bentuk derajat atau dalam radian bebas. Nah, jadi kalau kalian mau pakai yang bentuk derajat, berarti ini jadikan dalam derajat semuanya. Berarti 2 per 5 phi itu berapa derajat, 2 phi itu berapa derajat gitu. Nah, tapi di sini saya gunakan dalam radian ya, supaya nanti ada pembeda penyelesaian antara penggunaan derajat sama radiannya. Oke, berarti ini X sama alfa kita ambil, baru ditambah K 180 derajat atau K kali phi ya. Berarti ini X dengan 2 per 5 phi-nya kita ambil, maka ditambah K dikali phi gitu. Nah, kita masukkan nilai K-nya. Kalau K-nya 0, berarti X sama dengan 2 per 5 phi ditambah 0 dikali phi. 0 dikali phi 0, berarti tinggal 2 per 5 phi. 2 per 5 phi ini masih masuk ya di antara 0 sampai 2 phi. Karena 2 per 5 phi itu kan berarti 0,4 phi ya. 0,4 phi. Nah, berarti masuk di antara 0 sampai 2 phi. Atau dalam derajatnya itu berarti 72 derajat ya. Nah, 72 derajat berarti 0 sampai 360. Jadi 72 derajat itu masih berada di antara interval ini. Oke. Kalau K sama dengan 1, berarti 2 per 5 phi ditambah 1 dikali phi. Lalu satunya ini kita samakan penyebutnya dengan 2 per 5, jadi 5 per 5. Nah, jadi 2 ditambah 5, jadi 7 per 5 phi. Nah, 7 per 5 phi ini berarti 1,4 phi. Nah, masih di antara 0 sampai 2 phi. Jadi masih memenuhi ya. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti 2 per 5 phi ditambah 2 phi sama dengan 2 per 5 phi ditambah, nah 2-nya ini kita samakan penyebutnya jadi 10 per 5 phi. Nah, jadi 12 per 5 phi. 12 per 5 phi itu berarti 2,4 phi. Nah, sudah lebih dari 2 phi. Sehingga tidak memenuhi. Nah, penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 per 5 phi dan 7 per 5 phi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu persamaan trigonometri bentuk dasar, cara penggunaan rumusnya. Nah, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita coba contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya ini, berbeda dengan sebelumnya. Nah, apa yang membedakannya? Jadi kalau sebelumnya itu kan masih koefisiennya itu 1 ya. Koefisien X-nya itu 1. Gimana kalau koefisien X-nya itu bukan 1? Contohnya seperti ini 4. Nah, itu. Atau koefisien X-nya itu tidak tunggal sukunya. X ditambah 40 derajat seperti ini. Atau bentuknya beda nih. Kiri dan kanannya beda. Yang di sebelah kirinya cos, di sebelah kanannya sin. Nah, itu seperti apa cara penyelesaiannya? Nah, intinya konsepnya itu tetap sama. Nah, perhatikan ya caranya. Nah, oke. Sin 4x sama dengan sin 60 derajat. Untuk x-nya di antara 0 derajat sampai 200 derajat ya. Perhatikan intervalnya. Nah, berarti rumus yang kita gunakan adalah sin x sama dengan sin alfa. Perhatikan ini x dengan alfa kita ambil. Nah, berarti kalau bentuk sin 4x sama dengan sin 60 derajat, 4x dan 60 derajat kita ambil. Baru ditambah K dikali 360. Nah, berarti 4x sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360. Gitu. Nah, bentuk ini harus kita sederhanakan. Jadi kita buat X sama dengan. Nah, jadi semuanya kita bagi 4. Gitu ya. Jadi 4x bagi 4 berarti tinggal X.
60 derajat dibagi 4, 15 derajat. 360 derajat K dibagi 4 berarti tinggal 90 derajat K. Nah, ini sudah sederhana. Sudah dapat seperti ini, gunakan cara sebelumnya. Yaitu kita masukkan nilai K-nya. Kalau K-nya 0, berarti 15 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat. 0 dikali 90 derajat, 0 tambah 15 derajat. Maka hasilnya adalah 15 derajat. 15 derajat jelas di antara 0 sampai 200. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, berarti 15 ditambah 1 dikali 90 derajat. Ya, 90 ditambah 15 berarti jadi 105. Masih di antara 0 sampai 200 ya. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 90 derajat ditambah 15. Berarti 180 ditambah 15, jadi 195 derajat. Nah, kalau K-nya sama dengan 3, berarti 3 kali 90 derajat 270 ditambah 15, jadi 285. Nah, ini sudah lebih dari 200, jadi tidak memenuhi. Nah, kalau K sama dengan 4, berarti juga tidak memenuhi ya. Nah, gitu. Jadi penyelesaiannya 15, 105 dan 195 derajat gitu. Nah, oke. Ini bentuk pertamanya sudah selesai. Kita coba yang keduanya. Berarti yang keduanya itu 4x sama dengan 180 derajat dikurangi 60 gitu. Ya. Jadi ini tetap nih bentuknya. Kita ambil 4x-nya, ambil 60 derajat. Nah, ini 180 dikurangi 60. Bentuk keduanya. Ya. Berarti kita sederhanakan 4x sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita bagi 4 semuanya, kita sederhanakan, maka akan menghasilkan, nah ini jadi X 120 derajat dibagi 4 jadi 30 derajat, 360 bagi 4 jadi 90 derajat. Nah, ini sudah sederhana, kita masukkan nilai K-nya. Jadi kalau K-nya 0, berarti 30 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat, maka akan menghasilkan 30 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti 1 dikali 90 derajat ditambah 30 derajat. Jadi 120 derajat. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 90 derajat ditambah 30 derajat. Berarti 180 ditambah 30 ya. Jadi 210. Nah, ini tidak memenuhi. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah, nah, 15 derajat. Jadi kalian urutkan dari yang paling kecil yang paling besar ya. 15, 30, 105, 120, dan 195 derajat. Nah, itu penyelesaiannya. Nah, bisa dipahami ya? Oke, kita langsung ke contoh B. Nah, yang B, tan X ditambah 40 derajat sama dengan tan 80 derajat. Nah, berarti yang digunakan itu adalah bentuk tan X sama dengan tan alfa. Jadi alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, perhatikan X sama alfanya kita ambil. Berarti ini X ditambah 40 derajat dengan 80 derajatnya kita ambil. Setelah itu kita tambahkan dengan K dikali 180. Nah, bisa dipahami ya? Nah, lalu 40 derajat ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka akan jadi kurang ya. Nah, 80 derajat dikurangi 40 derajat. Nah, ini sama dengan X sama dengan 40 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini sudah sederhana, berarti kita masukkan K-nya sama dengan 0, berarti kita dapatkan 40 derajat. Ya, 40 derajat masih di antara 0 sampai 360. Lalu K-nya sama dengan 1, berarti 1 dikali 180. Berarti tambah 40, jadi 220 derajat. Nah, kalau K sama dengan 2, berarti 2 dikali 180 dan 360. Ditambah 40, jadi 400 derajat. Jelas tidak memenuhi ya. Nah, maka nanti penyelesaiannya 40 sama 220. Nah, oke, jadi 40 derajat dan 220 derajat. Nah, gimana? Oke, kita lanjutkan contoh terakhir. Nah, cos 2x sama dengan sin x. Ya, untuk x-nya itu di antara 0 derajat sampai 360. Nah, di soal ini itu beda nih antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kita mau pakai yang mana? Pakai cos atau sin gitu. Jadi nanti ada dua cara yang bisa digunakan. Nah, tapi sebelumnya kalian harus ubah dulu nih. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya itu harus sama. Kalau cos, ini cos juga.
Kalau ini sin, ini juga harus sin gitu. Jadi ada dua cara nantinya ya. Nah, misalkan saya mau ubah nih, yang sin X ini nih saya mau ubah jadi cos. Bagaimana caranya? Nah, kalian harus ingat nilai sudut berelasi itu ada rumus seperti ini. Cos 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Gitu. Nah, berarti sin X ini akan sama dengan cos 90 derajat dikurangi X. Nah, kan udah sama nih. Sebelah kirinya cos, sebelah kanannya juga cos. Nah, kalau udah sama berarti kita gunakan cos karena kita mau ubahnya ke cos ya. Kalau nanti kalian mau ubah pakai sin, berarti yang digunakan adalah sin. Gitu. Nah, silakan nanti kalau mau ubah pakai sin kalian coba sama nanti hasilnya ya. Nah, kalau udah dapat seperti ini, berarti konsepnya tetap sama. Jadi ruas kiri, ruas kanan, X sama alfa ini kita ambil. Berarti 2X dengan 90 derajat dikurang X kita ambil. Nah, kita ambil, setelah itu baru ditambahkan K dikali 360. Nah, ini kita sederhanakan, berarti negatif X yang ini nih, kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi positif ya. Jadi 2X ditambah X, jadi 3X. Gitu. 3X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360. Nah, setelah itu, kita buat X sama dengan, jadi bagi 3. Nah, sehingga menghasilkan X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Itu. Nah, oke. 30 derajat ditambah K kali 120. Nah, kalau K-nya sama dengan 0, berarti 30 derajat ditambah 0 dikali 120. Nah, ini 0 berarti tinggal 30 derajat. Masih di antara 0 sampai 360 ya. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, berarti 1 dikali 120 ditambah 30 jadi 150 derajat. Nah, masih di antara 0 sampai 360. Oke, kalau 2 jadi ini 240 ya, tambah 30 jadi 270. Masih memenuhi. Nah, kalau 3 kali 120. Nah, ini sudah 360. Ditambah 30 jadi 360 tidak memenuhi. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 30 derajat, 150 dan 270. Nah, jangan lupa ada bentuk keduanya, penyelesaian keduanya itu negatif alfa. Berarti nantinya cos 2X sama dengan cos 90 derajat dikurang X, berarti 2X sama dengan negatif 90 derajat dikurang X gitu. Ya, nah ini negatif. Ada diberi tanda negatif seperti ini. Nah, ditambah K dikali 360. Nah, ini kita kalikan ya. Jadi 2X sama dengan negatif kali 90 derajat, negatif 90 derajat, ditambah, nah ini kan negatif kali negatif ya, tambah jadi plus. Nah, ditambah K kali 360. Nah, lalu X yang ini nih kita pindahkan ke kiri, maka jadi negatif ya. Jadi 2X dikurangi X. Jadi tinggal X. X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360. Nah, ini udah sederhana, kita masukkan K-nya, K-nya 0, berarti negatif 90 derajat ditambah 0 dikali 360. Nah, berarti negatif 90 derajat. Gitu. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, berarti 1 dikali 360. Nah, ini 360 berarti dikurangi 90 derajat. Berarti 270 derajat ya. Nah, kalau K-nya sama dengan 2, nah berarti 2 dikali 360, 720 dikurangi 90. Nah, kita dapatkan 630. Nah, tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah 270 derajat. Maka penyelesaiannya adalah 30, 150 derajat, 270 derajat. Nah, itulah cara penyelesaiannya dengan menggunakan bentuk dasar persamaan trigonometri. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, rumus ketiga persamaan trigonometri tersebut nanti kita kembangkan lebih lanjut untuk materi selanjutnya. Nah, ini silakan dipahami lagi ya. Kalian pelajari kembali. Nah, supaya nanti materi selanjutnya itu lebih mudah dipahami. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, tan X sama dengan K. Nah, nanti seperti apa penyelesaiannya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.